Oke, kita lanjut pembahasan tentang turunan. Sebelumnya kita sudah membahas turunan fungsi eksponensial dan logaritma. Sekarang kita lanjut ke topik yang sedikit lebih kompleks, yaitu turunan fungsi implisit dan turunan fungsi parametrik. Ini adalah dua konsep yang sangat penting, terutama saat kita bekerja dengan fungsi yang tidak dapat dinyatakan secara eksplisit. Mari kita lihat. Kita mulai dari fungsi turunan implisit. Ketika kita menghadapi fungsi-fungsi yang tidak dinyatakan dalam bentuk eksplisit, misalkan seperti y sama dengan fx, kita harus menggunakan turunan implisit. Misal, kalau kita punya sebuah persamaan seperti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, ini menggambarkan sebuah lingkaran dan tidak bisa langsung menulis y sebagai fungsi dari x. Maka untuk mencari turunannya, kita harus menggunakan teknik turunan implisit. Langkah-langkah untuk menurunkan fungsi implisit ini, pertama, turunkan kedua sisi persamaan terhadap x menggunakan aturan rantai setiap kali ada y. Kemudian setiap kali kita menurunkan y terhadap x, kita tambahkan faktor dy dx, karena y adalah fungsi dari x. Contoh, misalkan kita punya persamaan seperti berikut. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 5. Kita ingin tahu turunan dari Y terhadap X menggunakan turunan implisit itu berapa. Maka cara untuk penyelesaiannya, pertama kita turunkan kedua sisi persamaan terhadap X, yaitu dx kuadrat plus y kuadrat dx akan sama dengan d25 dx. Jadi kedua sisi kita turunkan terhadap x. Maka hasilnya kita turunkan dulu x kuadrat akan jadi 2x ditambah dengan turunan dari y kuadrat, maka kita peroleh 2y kalikan dengan dy dx akan sama dengan turunan dari 25, yaitu 0. Gitu. Nah, berikutnya kita isolasi dy dx dengan membedakan semua yang tidak mengandung dy dx ke sisi kanan. Maka kita akan peroleh 2y kalikan dengan dy dx akan sama dengan minus 2x. Kita pindahkan ke kanan. Terakhir bagi kedua sisi dengan 2y untuk mendapatkan dy dx. Kan? Karena kita ingin tahu dy dx itu berapa, sehingga kita perlu hilangkan 2y-nya dengan cara membagi kedua sisi dengan 2y. Maka kita akan peroleh dy dx akan sama dengan minus x per y. Nah, ini adalah turunan implisit dari fungsi lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Contoh lain, misal kita coba soal yang lebih rumit. Misalkan kita punya persamaan berikut. X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan 6XY. Nah, gimana cara kita menurunkan Y terhadap X? Cara yang pertama, kita turunkan kedua sisi persamaan seperti sebelumnya. Maka kita akan peroleh turunan dari X pangkat 3, yaitu 3X kuadrat, plus turunan dari Y pangkat 3, yaitu 3y kuadrat kalikan dengan dy dx. Maka akan sama dengan turunan dari 6xy, kita akan peroleh 6y tambah dengan 6x kalikan dengan dy dx. Nah, di bagian ini 6xy memiliki dua variabel, yaitu x dan y. Sehingga kita turunkan dulu pertama terhadap x, maka kita akan peroleh turunan dari 6xy, yaitu 6y. Kemudian kita turunkan 6xy terhadap y, maka kita akan peroleh 6x kalikan dengan dy dx. Kemudian kita gabungkan semua suku yang mengandung dy dx di satu sisi. Kita akan peroleh 3y kuadrat kalikan dengan dy dx min 6x kalikan dengan dy dx sama dengan 6y min 3x kuadrat. Maka kita faktorkan dy dx. Kita akan peroleh dy dx kalikan dengan
3y kuadrat minus 6x akan sama dengan 6y min 3x kuadrat. Nah, terakhir kita isolasi dy dx. Maka kita akan peroleh dy dx akan sama dengan 6y minus 3x kuadrat per 3y kuadrat minus 6x. Nah, itu adalah nilai turunan dari y terhadap x-nya. Sekarang mari kita lanjut ke turunan fungsi parametrik. Pada beberapa kasus, sebuah kurva mungkin tidak dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx, melainkan sebagai dua persamaan terpisah dalam variabel parameter. Misal, kita punya fungsi xt dan kita juga punya fungsi yt. Untuk menemukan turunan dari y terhadap x, kita menggunakan turunan parametrik dengan menghitung dy dx akan sama dengan dy dt per dx dt. Ini berarti kita harus menghitung turunan dari x dan y masing-masing terhadap parameter t, kemudian baru membaginya. Contoh soalnya, misalnya kita punya parameter berikut untuk sebuah kurva. Xt sama dengan t kuadrat plus 1. Kemudian kita punya yt sama dengan 2t plus 3. Kita diminta untuk hitung turunan dari y terhadap x itu berapa. Pertama, kita hitung turunan x terhadap t. Maka dx dt akan sama dengan 2t. Lalu kita hitung turunan yt terhadap t. Maka dy dt sama dengan 2. Terakhir kita gunakan rumus dy dx sama dengan dy dt per dx dt. Maka kita akan memperoleh dy dx. Jadi ini adalah turunan y terhadap x akan sama dengan 2 per 2t. Ya kan? Hasil pembagian antara dy dt dibagi dengan dx dt. Maka kita bisa sederhanakan 2 per 2t akan sama dengan 1 per t. Nah, jadi turunan dari y terhadap x dalam bentuk parametrik adalah 1 per t. Sekarang kita coba contoh lain yang sedikit lebih kompleks. Misal kita punya parameter xt sama dengan sin t dan yt sama dengan cos t. Kita diminta untuk cari turunan dari dy dx. Jadi turunan y terhadap x. Caranya pertama, turunkan xt sama dengan sin t terhadap t. Maka kita peroleh turunannya yaitu cos t. Kemudian turunan dari yt sama dengan cos t terhadap t adalah minus sin t. Sekarang kita hitung berapa dy dx. Maka dy dx atau turunan y terhadap x akan sama dengan minus sin t per cos t. Itu akan sama dengan minus tan t. Jangan lupa aturan trigonometri, kalau sinus bagikan dengan kosinus akan diperoleh tangan. Jadi kalau kita rangkum, turunan fungsi implisit itu tentang bagaimana kita menghitung turunan saat y tidak dapat dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk fungsi dari x dengan menggunakan aturan rantai. Sedangkan turunan fungsi parametrik tentang bagaimana kita menghitung turunan dy dx saat kurva dinyatakan dalam bentuk parameter t. Demikian materi tentang turunan lanjutan.